Harga cabai di pasar tradisional terbang tinggi dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel di Pasar Rawabadak Koja, Jakarta Utara, harga cabai rawit merah menyentuh Rp120.000 per kilogram. Harga cabai di pasaran terbang tinggi beberapa waktu terakhir. Berdasarkan pantauan tim IDX Channel di Pasar Rawabadak Koja, Jakarta Utara, harga cabai rawit merah menyentuh Rp120.000 per kilogram. Sementara cabai merah keriting berkisar antara Rp90.000 hingga Rp100.000 per kilogram, padahal sebelum mengalami kenaikan harga cabai berkisar antara Rp35.000 hingga Rp45.000. Para pedagang pun mengeluhkan kenaikan harga cabai lantaran berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Sekarang sampai 120. Itu udah berapa lama Bu naik harganya? Udah ada 2 minggu yang lalu ini naik, setiap hari itu naik terus. Setiap belanja itu naik. Pembelinya bukan berkurang lagi, nggak ada yang beli karena kan beli cuma 5.000 gitu. 5.000, 10.000 seon. Kata saya gini, sekarang belinya 1 on bisanya. Setengah on, ya sekarang setengah on itu 6.000. Stok dari sananya karena kalau barang kosong harga lebih mahal. Selain harga cabai, masyarakat juga mengeluhkan harga minyak goreng premium kemasan yang masih belum turun. Untuk kemasan 2 liter dijual dengan harga Rp48.000 hingga Rp50.000. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, IDX Channel. Ya, sementara itu pemirsa, usai dilantik menjadi Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan melakukan kunjungan kerja perdana ke Pasar Jaya Cibubur, Jakarta Timur. Julhas, sapaan akrabnya pun mengaku terkejut lantaran harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan. Ya, dalam sidaknya harga cabai rawit merah yang paling banyak dikonsumsi masyarakat mencapai Rp110.000 per kilogram. Demikian juga dengan cabai merah keriting yang melonjak hingga Rp95.000 per kilogram. Komoditas lain seperti harga bawang merah naik sekitar 20% dan kini dihargai lebih dari Rp50.000 per kilogram. Telur ayam belakangan juga masih stabil tinggi sekitar Rp29.000 per kilogram jika dibandingkan dengan harga rata-rata sebelumnya. Julhas berharap nantinya dapat menemukan solusi bagi para pedagang sehingga mampu menjaga stabilitas harga di pasaran. Terus terang shock juga ya, karena tadi itu pembelinya ngeluh ya, yang dagang juga ngeluh gitu. Terasa sekali memang beban hidup itu meningkat ya. Dan itu kita tadi lihat langsung akibat harga-harga kebutuhan pokok yang semuanya hampir naik, hampir semuanya kecuali beras. Hanya beras yang tidak ya. Cabai saja naiknya hampir berapa itu ya, hampir 20-30%. Dari 80.000 cabai rawit merah itu, jadi antara 80 naiknya sampai 100-110. Cabai merah keriting itu juga 80-95 gitu. Ya, bawang merah juga naiknya hampir 20%. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, harga cabai semakin pedas. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Abdul Hamid. Beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia. Selamat pagi Pak Abdul. Selamat pagi Mas. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, sehat selalu juga untuk kita semua, kecuali harga cabai ini yang sedang meriang ini. Apa ya sebenarnya yang kita bisa cermati di atas Rp100.000 per kilogram ini Pak Abdul? Ya, jadi kalau kita ngelihat kondisi sekarang ini ya kita harus biasa-biasa aja, memang kondisinya memang kondisi sedang seperti ini ya. Artinya memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja untuk petani-petani cabai sehingga mereka nggak banyak sukses juga untuk di situ. Ya, jadi memang kondisinya memang kondisi seperti ini, Mas.
Baik, tapi kalau kita lihat kondisi seperti ini, begitu bahkan Kementan memprediksikan harganya kemungkinan akan terus naik sampai dengan akhir Juni 2022. Apa sih yang menjadi pemicunya begitu? Apakah memang karena stoknya, produksi cabainya juga terbatas atau ada trigger lain nih Pak Abdul? Oke, jadi kalau mengenai harga naik atau turun itu pasti supply demand. Oke. Nah, kalau ini sekarang tinggi, pasti ada supply-nya kurang. Oh, Nah, baik. kita harus tahu kenapa supply-nya kurang. Nah, ada yang mengatakan bahwa cuaca kita, iklim kita mengganggu. Benar, tapi itu masalahnya adalah masalah sekunder, Oke. bukan masalah utama. Yang masalah utama adalah pada tanah kita. Tanah kita memang sedang tidak baik-baik, mereka sedang sakit tanahnya. Sehingga dengan kombinasi tanah dan cuaca ini, maka yang tertekan adalah petani. Nah, petani kita, tanah dengan petani ini, tanah kita sedang sakit, petani juga nggak ada improving untuk aspek budidayanya. Jadi memang klop lah untuk sehingga terjadi kondisi seperti ini. Kalau Baik. seandainya kita edukasi petani, tanahnya kita perbaiki, dengan kondisi begini tentu bisa lah kita masih bagus-bagus saja. Ya. Oke, tapi kalau kita lihat apakah tidak bisa diprediksi atau rehabilitasi kalau kita bicara mengenai kondisi tanah. Kalau cuaca memang ini adalah alam begitu ya. Untuk tanahnya sendiri yang Anda katakan menjadi masalah utama, akhirnya terganggu supply begitu ya Pak Abdul. Ini apa sih sebenarnya yang membuat tanah kita begitu menjadi tidak subur lagi kah? Atau ada semacam berkurang lah bisa dikatakan begitu dari jumlahnya? Oke, kalau tanah kita bisa kita perbaiki lagi sangat bisa Mas, sangat bisa untuk kita perbaiki. Oke. Tinggal keinginan, kemauan kita seperti apa. Nah, jadi kuncinya memang di aspek tanah. Kita sama-sama tahu beberapa minggu yang lalu dari guru besar IPB mengatakan 72% tanah kita rusak. Itu sebenarnya kita sudah tahu sekitar 13 tahun yang lalu bahwa kondisi kita akan sulit. Kenapa? Kalau kita tanya pada petani kita, enak nanam 20 tahun yang lalu, 30 tahun lalu dengan sekarang. Enakan dulu Pak, lebih mudah. Kalau sekarang agak sulit. Nah, sebenarnya indikasi-indikasi ini menunjukkan daripada kondisi tanah kita. Ditambah sekarang dengan penambahan pupuk pun nggak menghasilkan apa-apa. Nah, artinya memang ada sesuatu di ini kan. Ditambah dengan kalau kita lihat memang iklim juga menyumbang daripada kondisi seperti ini. Seperti sekarang ini iklim ya, mestinya sekarang kemarau toh, kemarau. Tapi sekarang udah kemarau yang basah. Betul. Nah, tentunya ini menjadi satu kondisi yang harus kita sama-sama cermati. Iya, tapi kalau kita lihat sebenarnya di tanahnya sendiri apa yang sedang terjadi, Pak Abdul? Mungkin bisa disampaikan juga nih untuk pemirsa. Apakah ada penurunan kualitas tanah kah? Atau mungkin dari perlu ditingkatkan kembali pemupukannya atau bagaimana? Jadi gini, kualitas tanah itu kalau kita lihat dari pH tanah satu dengan ketersediaan bahan organik. Oke. pH tanah kita semakin asam, ketersediaan bahan organik kita semakin rendah. Nah, kalau bahan organik semakin rendah, tanah asam, dikasih pupuk pun nggak akan mempengaruhi banyak pada produktivitasnya. Nah, ini yang harus kita sadari. Nah, kalau kondisi ini seperti ini, ditambah cuaca, faktor sekundernya, ya habis sudah. Habis dia, nggak ada kemampuan lagi. Nah, kalau kita lihat kondisinya adalah dari tahun ke tahun, tingkat serangan penyakit pada tanaman cabai semakin tinggi. Dalam kondisi normal. Apalagi kalau sekarang dalam kondisi musim hujan. Ya, itu didasari karena memang daya dukung tanah kita tadi itu. Yang saya katakan paling gampangnya pH tanah rendah, bahan organiknya rendah. Kalau bahan organik tanah ini pemupukan kurang berarti. Ya. Nah, kalau kita bicara mengenai tanah, ini sentra untuk tanaman cabai begitu yang menyuplai kebutuhan masyarakat itu di daerah mana saja sih? Kemudian apakah penurunan kualitas tanah terjadi merata di daerah sentra-sentra produksi cabai tadi? Daerahnya dua pertanyaannya Mas. Daerahnya merata, hampir di seluruh yang penggunaan lahannya dipakai terus-menerus, penggunaan pupuk kimia terus-menerus, penggunaan bahan organiknya rendah. Satu. Sentra-sentra kita untuk cabai-cabai besar umumnya 60% di Jawa Timur. Kita sama-sama tahu 60% Jawa Timur itu 60%-nya adalah Banyuwangi, ya. Itu ada beberapa cabai besar, ada di Jawa Barat, ada Jawa Tengah juga.
tapi memang sentranya masih di Jawa Timur. Kalau untuk cabai rawit pun sama. Kalau kita tahu daerah Jawa Timur mungkin penyumbang yang besar. Tuban 5.000 hektar, Wonosorejo, Banyuwangi pun sekitar 4 sampai 5.000 hektar. Oke. Walaupun ada daerah Garut, Sukabumi, Magelang, daerah Banjarnegara, Pantai Gelagah, petanya seperti itu. Memang masih tersentra di Pulau Jawa. Walaupun memang juga ada di beberapa tempat di Sulawesi, Sulawesi Selatan maupun di Lombok. Ya. Jadi Baik. secara umum permasalahannya sama. Secara umum sama, tapi yang berarti bisa dikatakan rata-rata mengalami penurunan produksi yang sama juga untuk cabai kita. Betul, penurunan sama, cuma memang kadarnya berbeda ya, karena mungkin daerah-daerah Sulawesi Selatan nggak semasif, nggak seintensifnya daripada di Jawa, mungkin akan tingkat serangannya akan berbeda. Oke, lantas tidak adakah upaya yang sudah dilakukan teman-teman asosiasi begitu misalnya bekerja sama dengan kementerian, paling tidak menjalin komunikasi begitu bahwa ini harus segera diatasi begitu. Apakah sudah ada langkah itu? Tinggal nanti menunggu proses atau hasilnya saja Pak Abdul. Tapi tahan dulu jawabannya, kita akan jeda sebentar Pak Abdul Hamid. Oke, ya Baik, silakan Mas. pemirsa tetap di tempat Anda, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, berikutnya akan kami sampaikan infografik untuk Anda terkait dengan harga beras dan juga minyak. Ini harga sejumlah komoditas di pasar wilayah DKI Jakarta. Data selengkapnya bisa Anda saksikan. Ini untuk beras muncul 1, Rp12.318 per kilogram atau mengalami penurunan harga sekitar Rp29. Kemudian beras IR42 atau perak ini Rp11.880 per kilogram, ini juga mengalami penurunan Rp53. Demikian juga dengan beras sentra atau premium yang dihargai Rp12.086 per kilogram, turun sekitar Rp5 per kilogram. Sementara untuk minyak goreng curah ini dihargai Rp16.025 per kilogram, turun juga sekitar Rp35. Dan selanjutnya kita lihat bagaimana dengan komoditas lainnya. Untuk cabai rawit merah Rp107.954 per kilogram. Ini juga mengalami kenaikan sekitar Rp763. Cabai rawit hijau juga mengalami kenaikan Rp1.002 menjadi Rp80.704 per kilogram. Kemudian cabai merah keriting Rp83.555 per kilogram atau turun sekitar Rp486. Cabai merah besar juga mengalami penurunan Rp288 per kilogram. Sementara bawang merah ini sudah mengalami penurunan harga sekitar Rp514 per kilogram. Adapun bawang putih justru mengalami kenaikan Rp413 per kilogram menjadi Rp34.222. Ini data per 16 Juni 2022 untuk pasar di wilayah DKI Jakarta. Dan selanjutnya kita lihat untuk ayam boiler atau ras. Naik sekitar Rp82 menjadi Rp40.860 per ekor. Sementara untuk telur ayam ras juga naik Rp53 menjadi Rp29.255 per kilogram. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Abdul Hamid, Ketua Umum Asosiasi Agribisnis Cabai Indonesia. Baik Pak Abdul, tadi kalau kita sampaikan data di wilayah DKI Jakarta saja memang yang cukup stabil bahkan cenderung turun seperti yang sudah Pak Menteri Perdagangan sampaikan, Pak Julhas tadi turun malah untuk harga beras, kecuali cabai yang mengalami kenaikan tadi, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, sementara merah keriting dan merah besar mengalami penurunan. Dan kalau kita lihat dengan kondisi saat ini, apa sih yang bisa kita cermati? Apakah fluktuasi dari pergerakan harga komoditas khususnya cabai ini juga masih akan terus berlanjut Pak Abdul? Tapi Anda proyeksikan kira-kira sampai kapan? Oke, jadi memang kalau kita melihat dengan kondisi ini, kita akan ada banyak panen di sekitar 3 minggu ke depan. Oke. 3 minggu ke depan akan ada banyak panen di beberapa daerah yang panen. Tapi kita tetap ada faktor risiko. Faktor risiko kita adalah di cuaca. Memang itu yang diinikan. Jadi untuk ini kalau cuaca tetap begini ya risiko untuk tetap rendah, hasilnya juga tetap. Jadi harga tergantung, kalau saya sebut dengan syarat dan ketentuannya berlaku. Oke. Kondisinya ya, artinya kondisinya.
Kalau petani-petani yang sudah mempersiapkan dengan kondisi ini, petani sekarang ini sedang berjuang mempertahankan panennya, ya, mempertahankan panennya dengan berbagai upaya, ya, upaya yang mungkin mudah-mudahan nggak terlambat. Kalau kita selalu menyarankan bagaimana dia memperbaiki di tanah, tapi kalau sekarang sudah cerita selesai untuk memperbaiki tanah, bagaimana dia menggunakan ketahanan tanamannya untuk bisa panen. Nah, itu banyak cara yang dilakukan. Bisa dengan pestisida, dengan seperti apa. Dan kita sama-sama tahu bahwa pestisida dan obat-obatan sekarang, pupuk-pupuk semuanya mahal. Hasil pemantauan dari asosiasi sendiri terhadap kualitas tanaman cabainya sendiri, karena tadi memang 3 minggu lagi akan segera panen begitu. Cukup kuat Ya, jadi menahan kita sudah perubahan pantau dari bulan Maret ya, tingkat serangan penyakitnya naik terus. Oke. Nah, jadi naik terus sampai dengan April, puncaknya di setelah Lebaran. Nah, itu memang puncaknya setelah Lebaran. Tumbang semua memang mereka. Karena waktu itu memang agak murah. Di bulan April sekarang mereka hancur, tapi tinggal sedikit tanamannya. Kita perkirakan petani sekarang ini paling tinggal 20-30% yang bisa panen. Yang panen ini. Dan mereka sedang berjuang mempertahankannya. Tapi akan ada datang panen berikutnya. Mestinya dengan kondisi sekarang ini normal, ini adalah panen raya, dan biasanya harganya murah. Betul. Biasanya harganya murah. Itu. Tapi karena kondisi cuaca ini menjadi satu tadi, term and condition-nya berlaku begitu ya Pak Abdul ya? Ya, berlaku. Ya, kalau dengan kondisi normal, bisa nyetel hujannya agak kurang, nah mudah-mudahan harganya akan turun. Kita perkirakan ya mudah-mudahan paling lambat dalam 1 bulan ke depan bisa turun lah. Baik, tadi kira-kira solusi yang dilakukan oleh teman-teman asosiasi begitu, mungkin mencoba menjalin komunikasi begitu dengan kementerian terkait seperti Kementerian Pertanian misalnya, apakah sudah ada urun rembuk begitu yang akan menghasilkan solusi menyikapi kondisi saat ini? Ya, jadi kami ini dari asosiasi selalu mempunyai pandangan bahwa ini harus dilakukan seperti ini. Dan mitra kita adalah tentu Kementerian Perdagangan adalah mitra kita, mitra utama kita adalah Kementerian Pertanian. Baik. Kita nggak berhentinya mengadakan selalu komunikasi ke mereka, ke kawan-kawan di Kementerian Pertanian, dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini ada solusi bagaimana kita mengantisipasi ini nggak bisa terulang lagi ke depannya. Tapi harus taat azas kita lakukannya, secara terus-menerus kita lakukan seperti ini. Untuk pertama, bukan di aspek perbaikan tanamannya, tapi kita harus memperbaiki di aspek tanah. Jadi kalau kita lihat adalah 2 hal, tanah dan petani ini harus menjadi pokok utama yang harus kita perbaiki. Tanahnya harus kita perbaiki, petaninya harus kita improve pengetahuannya. Oke, tapi sejauh ini sudah adakah upaya ke sana? Karena kan Anda katakan... Ya, saya nggak katakan. Yang jelas kami sudah melakukan ini berulang-ulang untuk mengkomunikasikan ini. Cuma memang belum ada kesepahaman yang sama, tapi mudah-mudahan kita ada kesepahaman dalam minggu yang lalu untuk memperbaikinya ke depan. Oke, ini dan mudah-mudahan ini bisa seperti dipakai. apa yang diharapkan teman-teman petani cabai, Pak Abdul? Gimana Mas? Maaf. Ya, kesepahaman seperti apa sih yang diharapkan teman-teman petani cabai begitu apabila memang tadi ada upaya improvement, peningkatan dari petani cabai nasional kita? Ya, jadi kemampuan kami dibanding dengan pemerintah tentunya berbeda ya. Kami paling dari 1.000 kami mampu memperbaiki 5. Tapi kalau seandainya pemerintah bisa mensupport cukup banyak, tentunya petani cabai ini akan terbantu. Yang saya katakan teknik budidaya itu harus diperbaiki mereka. Teknik budidayanya harus mengacu kepada good agriculture practices dengan SOP yang benar. Urutan penggunaan saprodinya harus benar. Nah, ini yang masih ada keliru-kelirunya, belum pas. Petani jangan dibiarkan sendiri untuk kita sama-sama maju. Oke, tapi teman-teman asosiasi juga melakukan pendampingan tidak untuk petani cabainya sendiri? Ini Ya, sambil kedepannya menunggu juga memang respon kalau dari di anggota pemerintah. kita memang kita selalu kan adakan pendampingan, kita kan ada komunikasi. Tapi kita berharap kedepannya bantuan-bantuan dari pemerintah itu nggak segera hanya dibantu, habis itu dilepas, tapi harus didampingi. Kita sebut dengan PPM ya, pendamping petani maju itu harus ada didampingi. Kalau nggak dilakukan seperti itu, petani kita kadang-kadang dengan gayanya sendiri.
gaya-gayanya sendiri. Iya, iya, iya. Ya. Berdasarkan kemampuan yang mereka miliki begitu ya Pak Abdul ya? Iya, betul. Oke, dan kalau kita lihat saat ini misalnya tata niaga dari komoditas cabai ini juga apakah perlu juga ada improvement ini mengingat nanti kan sudah ada Menteri Perdagangan yang baru begitu Pak Abdul? Oh ya, saya kira kalau supply chain manajemennya harus ada, Mas. Kalau kita tahu kondisi di petani kita, pertama lack of agriculture ininya ya, lemah daripada sistem budidayanya, Oke. lemah di modal. Lantas mereka nggak ada akses ke pasar yang diinikan. Mungkin kedepannya harus dibuat couple. Couple itu si petani ini nanam, ada yang ambil. Sudah ada satu kolaborasinya. Oh, Nah, saya nggak tahu apakah nanti ada yang namanya korporasi atau seperti apa. Dibuat couple, dipasang-pasangan harus dibuat pasang-pasangannya. Oke, Nah, ini di seperti situ- yang ada di komoditas CPO misalnya begitu ya, dari hulu ke hilirnya sudah jelas rantai pasoknya begitu ya? Oh ya. Kira-kira seperti itu. Kita buat couple, tapi memang ini nggak mudah. Kita membangun kemitraan dengan industri, sebagian sudah jalan. Itu aman-aman aja. Industri aman, petaninya aman. Karena ada sistemnya sudah dibuat. Oke. Nah, mudah-mudahan dengan kuliner atau dengan pasar induk atau dengan apa yang lain, kerjasama ini bisa diperbanyak dengan sistem yang tentunya win-win. Petani harus untung, si Oke. pembelinya juga pengguna harus untung. Nah, sejauh ini kalau kita bicara mengenai tata niaga cabai begitu, lebih banyak pasokan dari petani langsung ke pihak siapa nih? Begitu sehingga paling tidak menjamin ketersediaan pasokannya juga ke masyarakat dan harganya bisa tetap terjaga, Pak Abdul. Biasanya memang kalau sekarang ini, tapi lebih baik sekarang ya. Mungkin ada sekitar 5% yang sudah ada kerjasama dengan apa namanya beberapa supermarket atau seperti apa. Tapi masih lepas sekitar 90% tuh mereka sedang mencari pasar sendiri yang kadang-kadang ada pihak ketiga, orang tengah yang tentunya orang tengah juga kita perlukan. Oke, Karena untuk bisa masuk waktu-waktu pasarnya dana, begitu ya. Masuk pasarnya juga. Oke. Ya. Nah, apakah itu yang menjadi lag begitu, menjadi salah satu bottleneck akhirnya pasokan sedikit tersendat ke masyarakat kah atau ada memang karena kondisi tadi jumlah pasokannya yang berkurang, Pak Abdul? Sekarang memang pasokannya berkurang. Ya, mestinya kalau seandainya ada yang seperti ada kemitraan, dengan sekarang ini kondisinya yang harus dibantu pada petani bagaimana mensupport tanaman mereka bisa selamat. Cuma kalau bisa selamat begitu harus disertai dengan modal kapital yang cukup banyak untuk menjaga kondisi tanaman. Tapi kedepannya kita harapkan petani kita ini mengelola lahannya mulai dari tanah. Dari mulai persiapan tanam di plan crop manajemennya harus dibangun benar dari awal. Oke. Ini yang kadang-kadang kita lemah petani kita. Baik, tadi ada 3 poin dari teknik budidaya, kemudian modal dan akses pasar ini yang Anda tekankan begitu ya Pak Abdul Hamid. Tapi dari ketiga poin tadi, adakah yang sudah terrealisasi begitu? Apakah ini langsung berhubungan erat dengan Kementerian Pertanian atau tadi mitra terkuatnya juga dengan Kementerian Perdagangan ini Pak Abdul? Ya, saya kira seharusnya ada harmonisasi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Pertanian. Dan itu bisa melibatkan selain daripada asosiasi ada juga champion-champion yang diajak untuk sama-sama kita membangun kondisi ini menjadi kondusif semua. Nah, contoh mestinya sekarang ini kita bisa memprediksi di mana kita bisa panen. Nggak ada data yang bisa kita pakai di mana yang mau produksi. Oke. Nah, jadi ya kita tahu yang sebatas yang kita tahu. Itu di zaman 4.0 ini mestinya hal-hal begitu sudah bisa dipredik di mana daerah produksi, umur berapa, risikonya seperti apa, mestinya sudah bisa diinikan. Oke, Ya, permasalahan itu. plastik adalah memang data begitu ya Pak Abdul nampaknya. Ya. Oke. Dan semoga saja dengan kondisi saat ini 3 minggu ke depan yang Anda katakan akan ada panen cabai ini membuat harga cabai tidak pedas, terlalu pedas lah paling tidak begitu ya Pak Abdul Hamid sehingga semakin terjangkau ke masyarakat begitu. Pak Abdul Hamid terima kasih banyak ini atas sharing. Sebentar Mas, yang satu Anda poin berikan. Mas. Oke, silakan. Harga yang kita harus pahami sekarang ini, harga itu antara 40 sampai 60 itulah harga normal. Oke, 40 sampai Kalau dengan dia di atas 60 itu mahal memang. Oke. Tapi kalau di bawah ya murah. Jadi mohon pengertian pasar antara 40 sampai 60.
baik itu Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Pertanian, mungkin angka itu yang harus kita pakai, Mas. Baik, harga Jangan- ideal yang akan menguntungkan Ya. mungkin masyarakat Ya. juga terjangkau, kemudian petani juga tidak dirugikan begitu kira-kira ya. itu. Oke, Rp40.000 sampai dengan Rp60.000 per kilogram begitu ya Pak Abdul Hamid ya. Ya. Baik, terima kasih Pak. Sukses terus Pak untuk asosiasi dan juga Sama-sama, petani Mas. cabai Indonesia. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Abdul. Salam sehat, Mas. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.